Buat teman-teman yang ingin menjadi driver ojek online, mungkin penasaran, bisa dapat penghasilan berapa sih? Nah, di video kali ini saya akan membahas berapa kira-kira penghasilan driver ojek online berdasarkan survei dan juga apa saja tipsnya supaya orderannya lancar. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di daerah Jabodetabek, sekitar 18% driver mengaku tidak dapat 1 juta per bulan. Tapi, lebih dari 34% driver mengaku mendapatkan penghasilan antara 1-2 juta per bulannya, dan hampir 27% driver mengaku penghasilan mereka antara 2-3 juta per bulan. Ada juga sih, hampir 15% driver yang dapat 3-4 juta per bulan, dan hanya 4,3% yang mengaku mendapatkan 4-5 juta per bulannya. Kalau di rata-rata, per bulannya driver ojek online kira-kira dapat sekitar 3,5 juta per bulannya. Ini datanya dari driver berbagai platform ya. Penghasilan yang disebutkan di sini adalah penghasilan kotor, alias belum dipotong biaya operasional seperti bensin, biaya perawatan, dan sebagainya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh ojol sekarang adalah bonus dari pihak platform semakin terbatas. Jadinya penghasilan driver juga lebih berkurang kalau kita bandingkan dengan 4-5 tahun yang lalu. Oke, sekarang mari kita bahas apa saja sih triknya supaya bisa mendapatkan orderan ojek online yang banyak, terlepas dari apakah kalian itu narik untuk Gojek, Maxim, InDriver, dan sebagainya. Tips yang pertama adalah gunakan smartphone yang spesifikasinya bagus. Ini penting, soalnya spesifikasi smartphone itu ngaruh banget dalam proses penerimaan order. Ya, RAM-nya minimal 2 GB lah, menggunakan operating system versi Android terkini. Dengan spesifikasi yang memadai, aplikasi platform ojek online-nya bisa dijalankan dengan lancar tanpa banyak ngeheng dan tidak lemot. Tips yang kedua adalah untuk rajin update aplikasi ojek online terbaru karena biasanya ada fitur-fitur tambahan. Kalian rajin-rajin aja tuh cek di Play Store untuk memastikan bahwa Anda sudah menggunakan versi aplikasi yang terbaru karena ini akan sangat berpengaruh kepada kinerja Anda sebagai driver. Tips selanjutnya adalah untuk rutin menghapus cache dari aplikasi ojol kalian. Jadi, tiap program di smartphone itu biasanya menyimpan banyak file sementara dalam memori, termasuk aplikasi ojek online. Tapi kalau terlalu banyak file sementaranya, maka HP Anda bisa mengalami hang. Makanya, bersihkan cache secara rutin ya minimal seminggu sekali lah, atau paling parah banget sebulan sekali. Menghapus cache ini biasanya bisa dilakukan dari bagian settings. Tips selanjutnya adalah untuk men-setting supaya GPS Anda sudah aktif dan pilih akurasi tinggi. Hal ini bisa mempengaruhi lokasi Anda di aplikasi sehingga pihak platform ojol bisa memasangkan Anda dengan calon penumpang yang sesuai. Ini juga bisa kalian atur di bagian setting ya. Nah, kalau kalian sudah set GPS dengan akurasi tinggi, tips selanjutnya adalah untuk memilih lokasi yang strategis tergantung jam berapa. Misalnya aja kalau pagi menjelang siang, nongkrong dekat pasar. Tapi kalau jam pulang kantor, ya nongkrongnya di area perkantoran dan seterusnya. Lebih bagus lagi kalau Anda mangkal itu di tempat yang tidak banyak saingan. Untuk tahu tempat yang terbaik untuk nongkrong di mana, biasanya Anda memang harus melakukan observasi terlebih dahulu. Tips selanjutnya adalah untuk tidak menggunakan fake GPS atau mod yang memasukkan lokasi. Kalau ada teman yang menyarankan pakai fake GPS atau tuyul supaya banyak orderannya, jangan mau. Soalnya aplikasi ojek online makin kesini makin canggih. Mereka akan tahu kalau Anda pakai fake GPS dan bisa-bisa Anda tidak mendapatkan bonus harian atau bahkan kena suspend. Makanya mending jujur aja. Tips yang ketujuh adalah jangan keseringan menolak orderan masuk. Sebagai driver, mungkin Anda tergoda untuk pilih-pilih orderan yang bisa menghasilkan keuntungan paling banyak. Tapi pihak platform ojol itu memonitor loh, kalau Anda keseringan menolak orderan, maka itu akan mempengaruhi rating Anda. Kalau Anda sedang tidak bisa mengambil orderan, maka lebih baik aplikasi ojek online-nya Anda matikan saja. Tips yang ke-8 adalah berusaha untuk mendapatkan rating yang bagus dari penumpang. Selain sopan sama penumpang, sebisa mungkin Anda juga jangan terlalu banyak mengajak ngobrol atau berkomentar yang tidak perlu pada penumpang.
Kalau penumpang sepertinya tidak nyaman, entah itu karena kesalahan Anda atau bukan, jangan sungkan untuk minta maaf. Di akhir perjalanan, kalau tidak ada kejadian yang aneh-aneh, jangan lupa ingatkan penumpang untuk memberikan rating atas layanan Anda. Tips yang kesembilan adalah untuk memilih provider seluler dengan koneksi internet terbaik di kota Anda. Ini penting banget karena koneksi internet yang lambat akan sangat mengganggu kinerja dan transaksi di aplikasi ojek online. Jadi, pastikan Anda menggunakan koneksi yang cepat supaya bisa mendapatkan lebih banyak konsumen. Tips yang ke-10 adalah untuk membawa MiFi atau modem untuk backup. Ini akan sangat membantu kalau HP Anda lagi lelet banget internetnya. Keuntungan membawa MiFi atau modem ini adalah biar Anda bisa tetap menerima orderan meskipun kuota di smartphone Anda sudah habis. Tips yang terakhir adalah untuk menghapus file atau aplikasi yang tidak dibutuhkan dari HP Anda supaya storage-nya lebih banyak. Soalnya kalau HP Anda kepenuhan, ini membuat performance HP Anda menurun. Makanya sebaiknya Anda hapus saja file dan aplikasi yang tidak penting supaya performance HP Anda bisa lebih cepat. By the way, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya daftar jadi driver Gojek modal HP, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.